kita sekarang di surga Firdaus sama dokter. Surga Firdaus maksudnya gimana nih? Iya, kita sekarang di surga. Saya terima kasih dokter ya sudah bergabung. Tak jadi Kamu kenapa? Kendari. Jangan. Kamu kenapa, Ber? Kamu sekian banyak kali kita podcast baru kali ini kamu kerja kayak gini. Ini kayaknya saya kurang sarapan ini. Kalau pas nggak sarapan. Iya. Emang bisa dari kurang sarapan? Saya kamu kerja. Jangan kau pura-pura. Enggak, beneran. Wah. Tapi kita tanya langsung sama ahlinya. Nah, ada nih ahlinya. Ada, ini langsung dengan Dr. Sutrisno Adi, Selamat SPS. pagi, dokter. Iya. Spesialis saraf nih. Spesialis saraf ya. Biasa. Dok, bisa nggak sih? Bentar. Cari sepiring aja susahnya gitu ya. Nggak ada duit aja. dokter, indikasi awal bener nggak sih lapar ternyata jadi indikasi salah satu? Iya, jadi kita mengenal dulu ya apa sih penyakit epilepsi itu ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya penyakit saraf itu kita berhubungan dengan anatomi dan fungsi daripada otak. Jadi otak ini di dalam tempurung kepala dibagi menjadi namanya area depan frontal Frontal ini. ya sini, terus samping ya, terus atas ini parietal, terus belakang occipital. Ya. Kalau frontal ini fungsinya adalah terutama motorik. Nah, motorik dan untuk kognitif. Nah, kognitif itu kecerdasan seorang, ya, terus sight atau sadar terhadap kondisi kita, lingkungan, pekerjaan. Nah, itu. Kalau samping ini temporal adalah untuk psikis. Psikis. Nangis, menawa. Iya. Kemudian kalau parietal ini adalah untuk sensibilitas. Misalnya terasa seperti ada yang griming ya. Geremet ya. Tahu lah. Masih ngerasani gitu ya. Padahal bisa jadi dikasih Itu sensorik, rasa getar, rasa raba tebal itu yang atas. Di samping ini untuk fungsi optik, jadi penglihatan. Jadi penglihatan bisa dari depan masuk mata kemudian sampai ujungnya, pusatnya di lobus occipital ini kita bisa melihat secara jelas. Nah, kalau gangguannya ya aneh-aneh seperti kita lihat terowongan bisa. Bisa gitu Lihat terowongan. Jadi ini gelap tapi ya seperti begini. Iya. Seperti teropong. Iya. Atau gelap separuh. Nah, gitu. Terus ada yang halusinasinya juga ada. Ada yang Jadi ada halusinasi. Jadi tadi itu rasa yang sebenarnya, tapi halusinasi juga ada. Halusinasi. Misalnya halusinasi lihat seperti gilap-gilap gitu. kayak kamu kayak halusinasi jadi orang kaya. Banyak tuh tinggal dari kecil. Itu halusinasi sensorik, halusinasi motor, visual bisa. Dokter Sutrisno, saya pengen tahu artinya gangguan saraf dari pasien itu bisa bermacam-macam dan ini error Ya. Tergantung daripada fokus daripada letak dari otak itu yang mengenai lesi itu. Oke. Ya kenapa pengen tahu maksudnya? Ini kan saya mohon maaf ya, ada faktor genetik nggak dokter? Ada faktor genetik sudah terlanjur. Ya misalnya saudaranya Mas Tats, misalnya saudara kan banyak orang kenapa harus lain tapi mau tidak ada kritiknya ya kasar dokter enak gitu ya. Misalnya saudara Tata menikahi dengan gennya itu sudah termasuk yang divonis gangguan saraf atau epilepsi dokter. Ini dalam menyikapi nanti mengandung sampai kelahiran seperti apa dok? Ya, jadi memang namanya pernikahan, berpasangan itu memang harus diseleksi dari sebelumnya. Ketiga, Ya. bibit bobot bebet. Tentang medisnya. Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalnya mau menghindari, ya berarti jangan ada yang
sama-sama ada bibit seperti itu. Iya. Gitu. Lain lagi nanti kalau sudah menikah pun ternyata ibunya itu sakit epilepsi itu ya, ya sebelum hamil juga dikasih edukasi prakehamilan. Oke, apa yang harus diberikan dokter? Yaitu menjalani atau menghindari hal-hal pencetus yang bisa terjadi. Iya. Ya, yang tadi misalnya kecapean, kan? kelelahan baik fisik maupun psikis. Oke. Kemudian seringkali terlambat makan bisa, karena itu kan mencetus juga ke secara fisik ya. Kurang tidur. Kurang tidur. Mungkin kebiasaan nih nggak bisa tidur atau memang Kerjaannya malam. sulit. Tuh. Ya itu juga mencetus kecapean secara jasmani kan. Kemudian minum alkohol bisa. Iya, jangan Minum alkohol. Terus ya ada kontrasepsi. Kalau bisa kontrasepsi yang non hormonal yang tidak memakai hormon. Itu untuk istilahnya epilepsi yang bukan didasari oleh kerusakan daripada organ otak. Bawaan. Berarti ada macam-macam jenis epilepsi. Ya, ada yang epilepsi yang disebabkan oleh kerusakan organ otak. Misalnya memang di otaknya sudah ada pernah stroke, tumor otak, infeksi otak, yang namanya meningitis atau encephalitis itu misalnya. Terus ya itulah. Oke. Yang kita pengen tahu usia berapa dokter yang terindikasi vonis gangguan saraf atau epilepsi? Biasanya usia berapa? Usia berapa? Jadi epilepsi ini ada diderita oleh anak-anak. Ada diderita oleh anak-anak. Jadi ada sindrom-sindrom yang khusus untuk anak-anak ada, ya. Ya mungkin masalah genetik tadi, ya kan. Kemudian usia muda, produktif, ada. Ya mungkin hubungan dengan pekerjaan, stres pekerjaan. Oke. Kemudian yang usia tua 50 ke atas, yang dasar penyakit yang sudah saya sebutkan tadi, dasar penyakitnya. Epilepsi itu mesti kejang dok. Nah, Ada epilepsi yang nggak kejang. Nah, ya itu. Jadi tidak semua epilepsi itu penampilannya itu kejang. Ada epilepsi yang penampilannya tidak kejang. Atau kayak gimana? Nah, jadi tadi satu secara anatomi organ otak tadi yang saya sebutkan sesuai dari tempat mana Yang error. letupan atau bangkitan namanya. Listrik itu hipervoltase atau tidak teratur. Nah, iya. Jadi tadi kita sudah sampaikan dikit. Otak ini adalah satu ibaratnya generator. Jadi dia itu memproduksi listrik untuk membuat sinyal ke seluruh tubuh, untuk menggerakkan fungsi daripada seluruh badan ini. Kita bisa, otot ini bisa bergerak, jantung bisa bergerak, usus bisa bergerak, dan fungsi-fungsi yang lain ini sensorik. Ini ada istilahnya sinyal dari otak itu dibawa ke seluruh tubuh itu, melalui sambung menyambung sel-sel neuron, sambung menyambung sampai ke tempat terminal terakhir sampai ujung jari. Nah, jadi kalau misalnya yang kejang, itu gampang kita lihat. Nah, orang-orang gampang melihat, kejang itu epilepsi. Dok, saya ya dok. Itu ya kebetulan kelihatan dramatis, sudah. Itu yang mengenai fungsi motorik. Terus yang tidak kejang ya yang di tempat
organ otak yang sensorik tadi. Iya. Ah, Yang bisa melihat teropong tadi. itu visual. Ya. Harus tergantung dari mana dia errornya. Error. Di depan kah, di belakang, atau samping atau atas. Otak dulu ya. Tadi ya. Ini yang saya bertanya dokter. Ada di beberapa kanal media sosial ketika dia ditagih oleh debt collector itu dia kejang. Ada masyarakat mengatakan jangan ke samping nih. Ini sebenarnya bisa diakali atau pura-pura aja. Sebenarnya indikasi awal untuk gangguan saraf ini apa sih dokter? Atau mereka itu langsung pluk jatuh, gitu atau kesambet? Ya, kesambet kayak ini. Masukan jin. Apa nggak epilepsi ini? Apa ada ini dokter? Dia kejang, tapi kejang itu milih di rumput yang Nah, segitu ya. dokter. Ya. Saya pikir itu dokter. Jadi emang gangguan seperti ini akhirnya kalau datang ke kita dan dokter-dokter maka kita harus membedakan diagnosa diferensial. Jadi ada beda dengan orang pingsan, simpop, sinkop atau pingsan. Ya. Itu bedanya dia kebiasaannya di posisi berdiri. Posisi berdiri sehingga dia aliran darah ke otak kan dia mengalami tidak lancar. Misalnya waktu pacaran dia pingsan. Ya. Jadi Karena takut ada ular. ya, kemudian ada lagi yang karena psikogenik, untuk yang tadi namanya reaksi konversi. Reaksi konversi itu oleh karena dia jiwanya, perasaannya tidak kuat, ada masalah. Ya, kebanyakan gampangannya remaja-remaja putri. Udah penuh Remaja putri itu pasti kita ya gampangannya. Loh kok tidak tiba-tiba dia kayak orang kesurupan? Iya, benar dia. Terus dia memang milih-milih tadi tempat ya. Kemudian di tempat yang ya kebetulan acara-acara teman-teman atau tempat yang tegang misalnya yang mahasiswa baru itu dia ospek gitu ya. Dia menghindari itu. Jadi dia ada pembelaan, jadi pembelaan psikis dia tidak kuat dengan psikisnya, terus dia menjalankan acting seperti itu. Nah nanti kita tahu pura-pura ya. Kita tahu membedakan. Karena kalau terlanjur kita nggak membedakan, nanti kita beri obat-obatan nanti kejang, nggak mempan dia. Iya. Nggak mempan. Nah jadi sebelumnya kita harus beda-bedakan. Diagnosis dulu ya. Ya. Dokter, ketika ada orang yang misalnya dia beneran karena gangguan saraf atau epilepsi, apa pertolongan pertama untuk orang awam yang nggak ngerti? Biasanya gigit-gigit gitu ya, gigit terus kenceng gini. Boleh nggak dikasih minuman misalnya, kasih air putih? Boleh nggak? Ya, itu tidak boleh. Ya, karena yang jenis epilepsi seperti ini adalah general epilepsi, itu terganggu kesadarannya. Dia enggak betul-betul tidak sadar dan seluruh otot dia kontraksi. Kontraksi dia gitu, kemudian dilanjutkan sama kejat-kejat itu. Terus kemudian pertama kali ya kita amankan dia, kita bawa ke tempat yang teduh, yang tidak dekat lalu lintas ya. Mungkin dia naik sepeda motor terus langsung jatuh di pinggir jalan aspal itu, langsung diamankan di tempat yang lebih enak. Kemudian karena dia itu butuh pernapasan yang hiperventilasi, jadi napas yang banyak ekstra, maka dikendori yang kencang-kencang, sabu ya, terus ini Kaki sepatu. kaos kaki, terus ini kancing-kancing itu kendori supaya dia membutuhkan nafas yang dia pakai nafas yang ya itu sangat air liur yang sampai bisa ngompol dokter. Itu tandanya dia asli dia epilepsi, salah satunya adalah ngompol. Kalau ada Iya, saya waktu itu ngompol. Bisa ya, karena itu tandanya dia asli. Nggak boleh dikasih air minum ya. Nggak boleh. Dibiarkan begitu saja. Biarin itu aja. Mungkin ada ya dikipas-kipas biar dia lebih nyaman. Karena itu fase itu harus dilewati. Harus dilewati Nggak bisa diputus tengah, nggak bisa. Harus dilewati. Jadi dari awal sebelumnya dia
bisa merasakan dia yaitu berkeringat, dia sensitif, wah, terus kemudian dia lapar boleh gitu, kemudian masuk ke fase kejang itu, kemudian setelah fase kejang kalau dibiarin dia masuk ke masa tidur, habis itu dia tidur, terus sekencang dia melek, sadar, disorientasi dia, nggak tahu. Dia Nggak tahu. Nah, Ingat. Berarti dibiarkan aja tadi ya. Biarkan aja. cuma dilepas. Ya, jangan sampai celaka itu. Dokter, ada yang bilang di masyarakat bahwa untuk mereka yang misalnya terjadi seperti itu, ditekan ininya dokter, ditekan sangat kencang gitu. Ya. Katanya ini bisa menyembuhkan. Saya nggak tahu. Kita ke spesialis bukan saya. Gimana dokter? Jadi bisa. Jadi guru saya sendiri itu pernah memberitahu, mengajari guru ahli epilepsi ini. Guru saya di Erlangga mengajari seperti itu. Tindakan seperti itu. Untuk sementara waktu. Barangkali bisa sebelum dia masuk ke fase iktal, fase kejang yang sesungguhnya. Itu mungkin dirangsang seperti ini sehingga letupan listrik itu yang mau membuat dia mau kejang ditutupi. Normal ya. Tapi kalau udah terlanjur kejang tuh susah, kejang susah. Tapi dok, kenapa milih ini dok? Gak ini atau gitu? Nah itu mungkin gampangannya di sini. Gampangannya ada yang di kuku gitu. Asal tidak melukai. Gitu. Oke. Kita akan break dulu. Oke. Sama dokter dokter saya luar biasa spesial saraf. Nanti kita coba tes sarafnya. Gejala-gejalanya tadi belum. Iya, siap. Habis ini kita akan ungkap lagi. Tapi kita kembali lagi setelah yang satu ini. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk membius pasien operasi maupun digunakan untuk obat penyakit tertentu. Namun karena penyalahgunaannya, narkoba dikonsumsi tidak sesuai dosisnya. Sehingga narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkoba dapat merusak tubuh kita, terutama pada bagian otak kita. Narkoba merusak bagian-bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, ucapan, dan perilaku kita. Jangan coba-coba ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Kita sekarang di surga Firdaus sama dokter. Surga Firdaus maksudnya gimana nih? Iya, kita sekarang di surga. Jangan cabut. Kamu mabuk apa yang ngerti? Oh ini yang terakhir tadi. Yang gini tadi. Ya. Apa tadi? Apa saya? Absen tuh gini. Nah. Oh iya. Absen. Kenapa apa? Ya aku yang absen. Ini sebagai sangat ya. Beliau ini sangat ingin edukasi kita semua. Tapi ada banyak pertanyaan di pikiran saya. Salah satunya adalah ketika orangnya itu berhalusinasi, dokter. Ini termasuk kategori apa? Ya. Jadi kalau berhalusinasi bisa oleh karena asalnya dari organ otak. Organ otak tadi yang saya bilang di tempat pelipis atau temporal. Dia muncul bisa halusinasi seperti itu. Kalau dia berdua kali atau lebih bisa karena mungkin epilepsi. Atau dia tidak ada kerusakan
listrik kota, Oke. tapi ngalami seperti itu mungkin masuk golongan gangguan kejiwaan. Oh. Ada gangguan kejiwaan, ada gangguan halusinasi. Iya benar. Karena listrik kota tadi itu bisa direkam, jadi ditentukan memang ini ada gangguan lonjakan listrik intensitasnya atau tidak keteraturan, itu bisa dilihat. Dr. Sukrisno, saya pengen mengulik habis soal fase di mana pasien atau orang-orang yang tervonis epilepsi atau gangguan saraf ini, ketika dia kejang, blot. Nah, ini kan kata dokter tadi harus dipinggirkan ke tempat yang aman, gitu ya. Nah, fase-fase sampai dia sadar, dokter ya, apakah dia ingat segala sesuatu yang terjadi atau malah dia nggak ingat sama sekali? Nah, dia nggak ingat sama sekali. Nggak ingat sama sekali. Nggak ingat. Jadi kok gimana dokter kalau dia gulung-gulung kejang ya fase itu terus lewat gini gimana dokter? Nah, jadi tadi diamankan tadi, jangan sampai dekat batu-batu. Kalau bisa ya seadanya lantai yang halus, tidak ada yang merusak badan kita, dan begitu. Iya, sebisanya. Oke. Ya kalau ada tempat tidur, kalau nggak ada ya rumput-rumput boleh, nggak ada batu yang lancip-lancip, gitu. Ya. Dan ini ada kejadian dokter ketika ada seseorang yang terkena epilepsi itu bahkan sampai meninggalnya karena ada beberapa faktor. Contohnya dia kejang masuk ke air sungai gitu. Ini gimana dokter? Ya. Nah itu tadi. Jadi memang untuk orang-orang yang mengidap penyakit epilepsi sebisanya dipantau. Dan kalau misalnya dia sudah dewasa ya teman-temannya itu tahu bahwa dia itu mengidap epilepsi dan diperingatkan kalau di tempat-tempat yang berbahaya, misalnya di pinggir sungai atau di rumah, di dapur itu ada air panas yang jual bakso itu, bakso panas itu, akhirnya kan jadi penyakit atau problem lain, yaitu luka bakar. Naik motor, terus atau di atas genteng, atau pas camping sama temennya. Ya, camping sama temennya itu sebisanya diingat dan dilaksanakan. Dilakukan sendirian lah. Iya, ini dampingi. Orang mau nyoba berapa aja. Dan dokter ini ada waktunya nggak sih? Oh kejangnya jam 12, nanti jam 1 kejang lagi. Ada indikasi gitu kan? Nah, kebanyakan ya gejala itu muncul di saat tidur. Kebanyakan. Kalau pas tidur aman dia, karena waktu tidur. Karena listrik kota itu pada waktu mengalami bangkitan tadi itu pada saat siang mungkin terdepresi dengan dia sadar terus bekerja dia tertutupi. Nah, akhirnya tidak sempat muncul. Kebanyakan di waktu tidur, tapi pada waktu ya ada juga yang jadi waktu siang muncul ada ya kebetulan kecapean tadi. Iya, aku ada yang tadi sholat juga ada di masjid. Tapi kebanyakan sih. Terus gigit karpetnya atau gimana? Gigitnya sholat. Nah, katanya ini gini dokter, ada yang bilang bahwa ketika fase di mana dia itu mengalami kejang-kejang, itu ada yang lidahnya tergigit dokter. Nah, ini gimana dokter? Dicongkel sampai sendok gitu atau gimana? Supaya nggak terindikasi seperti itu. Ya, boleh nggak? Oh, nggak boleh ya. Jadi sebelum dia mengalami menggigit kejang itu dan belum tertutup, kalau kita bisa cepat ya mungkin bisa sendok dibungkus sama kain gitu terus diganjelkan. Tapi kalau sudah tertutup, nganceng. Nggak usah tuh. Nggak usah ya. Nggak usah digigit-gigit. Saya gigit. Iya. Nggak apa-apa, nanti ada luka. Iya, memang ada luka ya nanti. Tapi sembunyi Kairin nanti kita berikan penanganannya. Dok, berapa menit sih dok ketika pasien itu sudah mengalami fase itu gigit gini ya, itu fasenya berapa menit? Setengah menit, 1 jam atau berapa? Atau tergantung dari kondisi tubuh? Ya, pada waktu kejang itu bisa setengah jam. Ya, bisa setengah jam, 15 menit atau molor setengah jam bisa.
Dokter, ada yang kejang kayak gitu, ada yang gini dokter. Terus, diam terus gini. Nah, ini ngatok atau gimana dokter? Gimana dokter? Ya, itu epilepsi jenis lain. Jadi yang tadi itu general epilepsi, itu myoclonic. Yang barusan? Ya, myoclonic. myoclonic. Jadi kehilangan tonus sesaat. Tonus tonik. Itu kita berdiri, kita bisa duduk dengan kepala tegak, ini ada tonus ototnya. Ini hilang, jadi dia akan jatuh. Nah, gangguan ya? Ya. Jadi kalau misalnya diganggu langsung bingung ya. Dan kita nggak tahu kapan pas. Atonik ya. Atonik ya. Ada lagi yang Ngerpek juga dia. Atonik ya. atonik ya. Yang lain apa? Kalau yang lain myoclonic. Myoclonic. Ya, dia mengalami gangguan gerakan hentakan. Tiba-tiba gitu dok. Lunus. Oh tiba-tiba gini dok ya. Ya, Cari sesuatu saja semua. Iya. Iya. Itu bahaya dokter ya. Kalau myoclonic, karena kalau dia bisa jadi pas lagi ngiris bumbu dapur, terlempar gitu. terlempar. Apa yang dibawa ini terlempar. Biasanya otot-otot lengan atas gini, bahu lengan atas. Iya. Terus ada lagi absen. Absen nggak bro? Ya, yang diderita mesti pada anak-anak. Oh, jadi dia kehilangan kesadaran sesaat. Jadi dia misal pada waktu belajar, tulis atau bermain tiba-tiba seperti bengong gitu. Oh gini ya. Melamun. Kemudian dia sadar kembali. Tapi kalau berulang-ulang nanti mengganggu sekolahnya. Nah, akhirnya bu gurunya yang mengetahui kan terjadi di sekolah. Terus diantarkan ke rumah sakit, diperiksakan. Banyak ya ternyata ya. Banyak. Ya, mengganggu proses belajarnya lama-lama dia. Iya. Terus Dokter, ini yang saya pengen gali dari Dokter Sukrisno sebagai ahli saraf gitu ya. Dokter, ada nggak sih pengobatan yang sampai dia sembuh itu harus pakai obat atau terapi atau dua-duanya? Nah, yang harus dilakukan. ya. Jadi tadi epilepsi ya, oleh karena gangguan bermacam-macam tadi gejalanya itu memang tadi ada yang genetik ya, ada yang didasari oleh satu penyakit atau kelainan di dalam otaknya. Ya. Kalau yang awal itu yang dari genetik dari lahir itu diberikan obat dengan dihindari hal-hal yang mencetusnya itu, hal-hal pencetusnya itu diberitahukan ke keluarganya, dihindari dengan harapan dan minum obat teratur dengan harapan supaya tidak akan mengalami kegangguan kejang. Nah, kegangguan kejang ini setelah tidak mengalami itu selama 3 tahun. Baru diturunkan dosisnya. Diturunkan. Nah, ketergantungan obat nih dokter. Kalau misalnya dia minum selama 3 tahun. Enggak. Karena dosis itu sudah ada ukurannya ya, range-nya ya, mesti kita dikasih range yang enggak ya, yang masuk range ini, range pengobatan ini. Dan tujuannya obatnya ya untuk meredakan gejolak-gejolak listrik ya. Iya. Iya. Selain obat, terapi ada dokter waktu kontrol gitu selama fase 3 tahun ini indikasi dia harus maksudnya menghindari kelaparan, emosional, menjaga kayak gitu dokter. Ya. Kesehariannya dihindari faktor pencetus, termasuk nonton TV lama-lama. Gitu ya. Cahaya TV itu kan elektron yang kalau dilambatkan dia kan seperti bintik-bintik itu. Nah, itu merangsang masuk ke mata kita. Bisa menjadi indikasi ya. Merangsang sel saraf itu. Handphone bisa juga dok, handphone. Kalau terlalu lama sama kan sebenarnya kan LCD itu kan letupan elektron kan. Iya. Contoh kalau kita lihat di layar televisi melihat TV-nya orang kan seperti bergetar itu. Ya, itu hasilnya itu. Saking kalau kita langsung kan cepat nanti tidak kelihatan. Lama-lama bisa merangsang. Iya. Ini masalahnya ini sering bengong nih dokter. Bisa jadi dikasih gitu dokter. Iya. Apalagi kalau waktunya bayar cicilan. Absen dari mana ya? Absen. Tapi itu anak kecil itu absen. Dia ada absen. Kurang jadi.
Jadi untuk dewasa itu beda ya. Miotik ya ini ya. Miotronik. Itu banyak kalau jadi penonton bola. Iya. Gini semua bisa tahu. Iya. Dokter, saya pengen tahu tadi dokter bilang bahwa Dr. Sugiono mengatakan atau menyatakan statement bahwa untuk yang terkena atau fase indikasi vonis gangguan saraf itu usia-usia produktif. Iya. Ya, berarti untuk yang usia pasca produktif atau yang usia lanjut nggak bisa kena. Dia kena penyakit lah, stroke misalnya. Lebih parah. Ya. Kebanyakan ada penyakit yang di dalam otaknya. Itu juga mengganggu daripada rangsangan listrik otak itu mengganggu. Ya tadi infeksi otak, tumor otak, stroke, ya, itu mengganggu kelistrikan otak itu. Jadi bisa. Jadi tadi sebelum stroke, sebelum sakit stroke dia nggak ada gejala kejang. Setelah stroke, terus sudah pulang ke rumah gitu, bisa ada gangguan juga. Selain mungkin lumpuh, ada gangguan kejang. Oke. Karena kerusakan otak. Iya. Kapan Dokter Sugiono bisa memvonis si pasien ini kena epilepsi ketika indikasinya dia mungkin hanya sekali atau 2 kali? Dokter bisa memvonis setelah ada diagnosis? Atau ini hanya gangguan sementara masih belum parah atau seperti langsung vonis ini kena epilepsi atau gimana dokter? Nah, jadi kita memvonis dia mengalami gangguan epilepsi itu bila sudah terjadi 2 kali atau lebih. 2 kali gangguan lebih. Karena gini Dokter Sugiono, kita ini indikasi jangan-jangan dia pura-pura. Gitu dokter ya. Ya, kalau secara ada pura-pura. Iya, kalau gitu dokter ya. Bisa jadi karena mungkin pengen sesuatu yang diinginkan atau nggak ada bisa pacarnya apa kan ada indikasi yang lain. Nah, kalau sekali masih belum bisa dokter ya. Belum bisa. Apalagi dia lecet-lecet. Iya. Sekali ya udah dapat sepeda motor. Iya. Tapi orang tuanya 2 kali dapat mobil. Gitu terus nih. Dokter Sugiono, apa sih hambatannya ketika mengedukasi pasien-pasien yang sudah tervonis gangguan saraf ini? Mereka susah minum obat tidak teratur atau seperti apa dok? Nah, ya, jadi mungkin halangan yang jadi dia itu nggak semua adalah malu. Oh iya. Ngomong aja nggak apa-apa. Apalagi mau cewek ya dok ya. Malu apa temennya? Oh iya. Ya, tahu dokternya lagi ini epilepsi ya. Udah temennya kan Menghindar. jangan sampai tahu. Oh Iya. Sampai tahu. Dirasakan. Juga malu. Oh iya. Ya nanti gimana? Oh kasihan nanti karena di sama teman-temannya itu kan malu. Bahasa Jawanya apa? Epilepsi itu ada kok. Ayan. Ada dokter ya. Betul. Malu dokter ya. Padahal sekarang sekilo 49 loh. Ya, ayam. Oh itu ya. Saya juga kayak gitu ya. Ada yang betul. Oke ya Ayan ya Ayan. Tadi malu ya nggak boleh ya. Anu itu akhirnya berbuntut dia itu enggan ke dokter lagi. Terus minum obat itu kan harus teratur. Pagi, siang, malam. Kalau siang minumnya nanti sembunyi di mana? Nggak kelihatan sama temennya. Oh, terus nanti yang punya harus punya pacar gitu. Ya. Apakah memang harus banyak dokter pilnya? Banyak kan? Enggak. Banyak. Enggak. Yang ada yang umum yang kita pakai itu sudah dari BPJS ya. Udah dipercaya sudah sekian lama itu paling tua anunya ya pagi siang malam. Udah itu aja. Ya, terus nanti kalau misalnya dia ada masih muncul gangguan, diperkuat lagi, kasih obat lagi. Satu macam minum 2 kali, terus satunya vitamin. Iya, enggak banyak. Iya, oke. Cuman kedua, ini ibaratnya 3 tahun tapi tanpa kejang. Berarti kan panjang. Iya, Panjang itulah pada saat aku nggak konsisten ya. umat kok sudah kambuh. Ya bosen. Ya namanya wis menganggap dirinya sembuh. Iya. Udah anggap dirinya sembuh kan berhenti minum obat di tengah jalan. Iya.
bisa kambuh lagi. Oke. Kalau kambuh lagi terus Terusnya maka- tinggi. gangguan yang terakhir ini ya, kambuh terakhir ini dihitung lagi, mundur lagi. Tidak boleh kejang lagi 3 tahun dari Oh, lebih yang panjang ya? terakhir. Dari yang terakhir itu. Iya. Ini kayak TBC. Harus teratur obatnya ya. Dokter, bisa dipastikan ketika dia sudah 3 tahun mengalami fase minum obat penyembuhan, dia sampai sembuh 3 tahun, oke sembuh. Setelahnya udah nggak sampai seumur hidup nggak kena lagi atau bisa terkena indikasinya. Ya, syarat pengaturan hidup tadi tetap harus dijalankan. Oke. Ya, tidak boleh terlalu kecapean, tidak boleh kurang tidur, tidak boleh terlalu gangguan emosi. Ya. Nah, itu terus yang tempat bahaya ya jangan. Oke. Karena dihindari ya. Munculnya ini kan kita nggak bisa prediksi. Meskipun ini sudah finish 3 tahun tidak kejang, tapi BBE ya namanya itu kita waspada. Iya. Itu juga tetap dijalankan. Harus diperhatikan. Tetap ada pendampingan juga ya, ya. Oke, nggak boleh sembrono. Kalau nggak ada kambuh lagi, ya alhamdulillah. Kalau misalnya kambuh lagi, ya ke dokter lagi. Iya. Mulai lagi. Ini yang saya tanyakan dan beberapa saya mewakili masyarakat di sana, dokter. Sebenarnya mahal nggak sih dokter pengobatan untuk ayam ini? Nggak. Jadi tadi sudah memang obat-obat yang sudah ditemukan sejak dulu kala itu, ya, yang masih bisa mengendalikan penyakit kejang ini, epilepsi ini, tetap kita pakai dan selalu kita pakai yang itu. Jadi penemuan sudah lama itu kita pakai terus. Ya, memang untuk kalangan-kalangan tertentu ya itu untuk menghindari untuk mengatasi resistensi itu adalah muncul obat yang baru. Obat yang baru. Nah, obat baru inilah yang dikatakan mahal. Nah, tapi itu tidak kita sediakan, kita tidak bisa pakai di rumah sakit daerah. Itu karena mahal mungkin disediakan misalnya ada pemerintah ya misalkan di rumah sakit yang tipe tinggi, tipe Iya. BPJS ya dok? Epilepsi sendiri. Ya, dengan obat-obatan yang standar tadi, yang memang sudah diakui tadi itu bukan penemuan yang baru, itu BPJS. Iya. Baik. Ada nggak Dan kebanyakan sudah bisa sudah bisa dikendalikan dengan obat yang lain. Ada nggak sih kalau di fisik kita kan ada senam-senam gitu ya untuk menjaga stabilitas tubuh ya. Kalau di otak sendiri ada nggak sih dok? Misal senam otak gitu biar sensor-sensor ini masih normal gitu nggak? Ada mas. Jadi kalau saya itu selalu berhalusinasi. Ya tadi orang kaya di surga. Saya nggak tahu dokter. Gitu dokter. Konsep akhirnya ada di. Iya. Gimana dokter Sugus? Ada. Sebenarnya ada. Cuman mungkin belum populer. Oh ada. Ya. Namanya apa dok? Namanya senam otak. Senam otak. Otak. Mungkin kadang-kadang di YouTube atau kadang-kadang ada ditampilkan. Saya sendiri tidak hafal itu. Biar nggak kena otak ya. Jadi ada untuk berfungsi relaksasi. Oke, relaksasi. Iya, relaksasi. Luar biasa ya. Dokter, apa yang disampaikan kepada pasien-pasien yang sudah tervonis penyakit gangguan saraf ya. Dan yang kedua untuk yang belum terkontaminasi, apa yang harus dilakukan, pola hidup sehat kah atau seperti apa? Monggo dok. Jadi yang belum terkena penyakit epilepsi ya, itu pasti harus usahakan hidup sehat. Oke. Makanan yang sehat, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung tinggi gula, ya tinggi garam, ya. Terus berolahraga, nah, itu nanti menguatkan fungsi-fungsi organ kita supaya kita terhindar dari satu penyakit apapun, termasuk penyakit otak, misalnya stroke, itu kan bisa dikendalikan dengan makan makanan yang sehat. Kalau ada stroke muncul ya bisa jadi indikasi bisa muncul kejang kan. Nah, sambungannya itu. Kemudian untuk merokok itu juga
faktor risiko untuk terjadinya stroke. Nah, nanti stroke selesainya pengobatan itu bisa menjadi kecacatan otak dan bisa memunculkan kejang. Oke. Kalau yang sudah mengalami epilepsi, maka harus tidak malu ya, mau datang konsultasi ke dokter. Nanti untuk menentukan obatnya itu dokter dan jadwal minum obatnya harus teratur dan pola hidup sehat, yaitu misalnya tadi menghindari kecapean, stres fisik dan psikis, ya, kurang tidur, nah itu harus disampaikan ke dokternya supaya bisa cara untuk mengatasinya dan diberikan bantuan untuk gimana bisa mengatur kehidupannya. Termasuk juga ada pendampingan ya, dari keluarga atau teman ya. Keluarga, teman, ibu, bapaknya, guru-gurunya dan lingkungannya. Iya. Tapi kabar baiknya nih epilepsi bisa disembuhkan gitu. Bisa disembuhkan dokter ya, selama dia continue minum obat, teratur begitu ya. Dan satu hal lagi, ketika saudara kita atau teman kita yang terkena itu jangan dikucilkan, karena mereka juga sama seperti kita gitu ya. Jangan dikucilkan, dan harap ini menjadi suatu hal yang biasa begitu ya. Acar gitu dokter ya. Oke, sama-sama penyakit fisik gitu. Nggak menular. Sama dengan Nggak menular dokter ya? Nggak menular. Nggak menular. Oke. Kalau kita takut jangan tadi menular. Padahal nggak menular. Oke, ya saya terima kasih dokter ya sudah bergabung. Dokter terima kasih, luar biasa, edukasi banget ya. Wah, ini tentunya untuk Wika Muda sangat banyak informasi. Betul sekali. Dr. Sutrisno ya sebagai ahli saraf. Saya juga sekarang lebih tahu, nanti saya akan menyebarkan informasi ke Saraf kita juga agak yes. Menurut Dr. Sutrisno juga ada senam otak. Nanti kita akan cari sama-sama. Oke. Dokter terima kasih adanya di sini, dan Wika Muda sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ferry Prasetya. Itu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.